Halo besti-besti aku, gimana nih kabar kalian? Masih semangat gak untuk berkebun di pekarangan rumah? Karena dengan cara yang sederhana seperti ini banyak juga loh manfaatnya. Oh iya, sekarang kan harga cabai lagi mahal, harga tomat juga lagi mahal, jadi lumayan lah untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Ini adalah satu hal yang selalu aku lakukan setiap harinya untuk membuat tanamanku menjadi subur. Pokoknya gak bosan-bosannya aku berbagi ke kalian bahwa setiap hari itu aku selalu memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Udah tahu kan maksudnya sampah organik? Sampah organik itu sampahnya bisa diolah kembali untuk menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman kita. Contohnya seperti apa? Contohnya kulit bawang, kulit telur, ampas teh, ampas kopi, air cucian beras, air cucian ikan, air cucian ikan teri. Semuanya itu sangat bermanfaat untuk gizi tanaman kita untuk tumbuh subur. Selain itu, penggunaan pupuk organik ini tentunya tidak berefek yang tidak baik untuk badan kita karena semuanya itu dihasilkan dari alam dan kembali lagi ke alam. Nah, kalau kita menggunakan pupuk anorganik seperti NPK, urea, dan semua jenis pupuk-pupuk anorganik itu pasti akibat ke tanahnya beda ya, karena akan menyebabkan tanah itu menjadi tandus. Tanah itu tidak bisa dimanfaatkan tanpa diolah terlebih dahulu. Kalau menggunakan bahan-bahan organik atau bahan-bahan alami, ini tentunya bisa menyuburkan tanah. Jadi semakin banyak bahan organik yang kita kembalikan ke alam, pasti efeknya lebih bagus lagi untuk tanaman-tanaman kita pada musim tanam berikutnya. Nah, kesadaran ini harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Coba bayangkan kalau di setiap keluarga itu sudah aktif memisahkan antara sampah dapur organik dan anorganik setiap harinya. Aku yakin kemandirian pangan, yaitu kebutuhan untuk dapur kita sendiri di setiap keluarga, bisa kita penuhi secara mandiri. Dan juga keindahan di sekitar pekarangan rumah bisa terjaga. Kebutuhan oksigen juga akan cukup untuk kita bernapas. Karena kita tahu kan kalau tanaman itu mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu sangat kita butuhkan untuk kita bernapas secara normal. Karena kalau tidak diimbangi dengan menanam tanaman di pekarangan rumah, kita tahu sendiri kan polutan atau polusi udara itu sekarang sudah berkembang lebih pesat, di mana di setiap pekarangan rumah, meskipun kita tinggal di pedesaan, itu setiap rumah sudah ada lebih dari 1 atau 2 motor yang kita pakai. Nah, asap-asap motor ini mengeluarkan zat-zat yang sifatnya beracun untuk kita hirup. Jadi harus diimbangi dengan keluarnya oksigen atau udara yang sehat di sekitar pekarangan rumah kita. Seperti kata pepatah bahwa sehat itu mahal. Nah, jadi untuk mengimbangi sesuatu yang mahal ini, kita harus mengusahakannya dari sekarang. Jadi mulai sekarang apa sih susahnya? Memisahkan sampah-sampah dapur untuk dikembalikan ke alamnya, terus kita manfaatkan sisa-sisa limbah dapur ini untuk menjadi media tanam tanaman kita di pekarangan rumah. Yuk say, kita semangat berkebun, manfaatkan karung bekas, ember bekas, pokoknya semua yang bekas-bekas untuk pot media tanam kita. Terus media tanamnya juga bisa didapat dari sekitar pekarangan rumah. Daun-daun kering, cacahan batang pisang, kohe kambing, kohe ayam, kohe sapi, semua bisa dijadikan media tanam. Untuk yang tertarik mengenai berkebun di pekarangan rumah, silakan cek-cek video aku sebelumnya ya, karena aku banyak berbagi resep, berbagi bagaimana cara memanfaatkan pekarangan rumah dengan berkebun secara sederhana.